Hai, salam. Selamat datang kembali di Renungan Harian Tete Manis Sungguh Manise. Di kesempatan di hari Good Friday ini, di hari kematian Yesus Kristus, saya akan mempelajari satu perikop di dalam Yesaya 53, ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Yang menjadi rema pada hari ini adalah di Yesaya 53 ayat 5, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi di kitab Yesaya ini sudah menubuatkan bahwa nanti Tuhan Yesus tuh akan mati, disalibkan, dan pada hari ketiga itu akan naik ke surga, bangkit, dan akan menyediakan tempat bagi kita. Ya, jadi di hari kematian Yesus Kristus ini kita patut merenungkan apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita, ya, pengorbanannya, kebaikan dalam hidupnya, terutama dia sudah berkorban mati di kayu salib, itu patut kita renungkan, ya. Jadi kalau kita lihat pada waktu siang hari, ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu, ya, di atas kayu salib tuh tubuh Yesus sudah bermandikan darah, ya, karena sebelumnya sudah tertikam, sudah diludahi, ya, sudah dipukul. Rupanya pun tidak kelihatan karena penuh dengan luka dan darah. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita atau mungkin pada orang lain, ya bagaimana? Ya pasti kita akan melihat itu sadis banget, mengerikan sekali. Tapi itulah pengorbanan dari Tuhan Yesus. Penderitaannya ia rasakan saat menjelang jam 3 sore, ya. Tak terbayangkan kesakitannya, dipaku, ditaruh di kayu salib, sampai Yesus harus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, ya. Jadi dia merasa sendiri karena begitu sakit, begitu nyeri, kesakitan sekujur dari ujung kaki sampai ujung rambut, sakit demikian kuatnya, ya. Ya, jadi kita kalau alami penderitaan seperti yang dialami seperti Yesus, pasti apa? Pasti kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, apalagi Yesus dengan tubuh yang hancur penuh darah, kesakitan. Dia merasa ditinggal oleh Bapaknya sampai berteriak minta pertolongannya. Itulah pengorbanannya buat kita yang harus kita kenal sebagai peringatannya. Jadi sahabatku, kembali lagi saya ulas di Yesaya 53 ayat 5. Dia mengatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan itu kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi kalau kita hidup di saat ini, untuk apa lagi kita harus berbuat dosa? Untuk apa lagi kita harus menyerah dengan keadaan hidup yang sukar atau sulit, mulai putus asa, putus pengharapan? Itu tidak ada artinya dengan pengorbanan Yesus yang telah dia lakukan 2000 tahun yang lalu buat kita. Ya, jadi pemberontakan, kejahatan, dosa-dosa kita itu telah ditempatkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Semua agar kita beroleh selamat dan hidup yang kekal. Jadi jangan salibkan Yesus untuk kedua kali dalam hidupmu, apalagi kalian menjual nama Tuhan Yesus. Itu teman-teman udah paling bodoh di muka bumi ini. Manusia yang paling bodoh di muka bumi ini dan tidak menghargai pengorbanan Yesus Kristus dalam hidupmu, ya. Jadi itulah kebaikan pengorbanan Yesus buatmu. Balaslah pengorbanan Tuhan Yesus selagi hidup di dunia ini dengan apa? Belajar serupa dengan gambarnya, menjadi pelaku firman, bersaksi kabar baik buat semua orang, ya, melayaninya dimanapun engkau berada, ya. Jadi biarlah rema ini menjadi peringatan akan kita bahwa Yesus itu telah berkorban. Ingat, Yesus telah berkorban, dia telah mati, disalibkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia akan menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita gak perlu khawatir lagi hidup di dunia ini. Kita adalah manusia-manusia perantau di dunia ini, dan suatu saat kita juga akan dipanggil Tuhan untuk masuk hidup bersama dengan dia kekal di surga. Oke, sampai jumpa lagi di renungan harian Tete Manis Sungguh Manise, dan selamat untuk menyambut Paskah di hari Minggu
ini. Ya, oke. Sampai jumpa lagi di harian renungan harian ditemani si humanise. Shalom.